Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, Gus Samsudin ya bertingkah aneh yang kemudian diduga mengalami gangguan jiwa usai video dirinya ya bertingkah aneh yang kemudian tersebar ke seluruh penjuru dunia ya. Nah, Gus Samsudin langsung menjalani rehabilitasi di Pondok Pesantren Condromowo, Ngawi, Jawa Timur. Ya, melihat kalau kita lihat video di akun Gus Samsudin Jadab, ya, Nyai Ehan istri pertama berarti istrinya lebih dari satu ini ya. Ini istri pertama ya, Gus Samsudin langsung menjenguk suaminya ya. Gus Samsudin mendapatkan perawatan di tempat khusus ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa. Nah, ketika setelah bertemu ya Gus Samsudin, istri pertamanya Nyai Ehan langsung memeluk dan mencium sang suami. Pada momen itu Gus Samsudin mengungkapkan pengalamannya selama berada di sana. Di sini sudah jelas kumpul dengan orang gila. Enak jadi orang gila itu, kata Gus Samsudin ya. Kenapa? Tanya Nyai Ehan. Ya karena gilanya kepada Allah sehingga semua terasa bahagia, jawab Gus Samsudin ya. Nah ini ya, kalau kita lihat para pemirsa ya, ada dalam tasawuf itu memang kondisi jazab ya, dimana dia itu mengalami kondisi yang sudah tidak ingat sekelilingnya ya, dan di situ dia betul-betul ya dalam tanda kutip gila ya, tetapi gilanya itu ya karena rindu atau sangat menggebu-gebu ya dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita sudah pernah wawancara ya di apa namanya? Di channel ini dengan beliau yang pernah merasa seperti itu ya, yang dia sudah tidak sanggup lagi apa namanya? Dalam tanda kutip ya, merasakan dunia ini udah nggak ada rasanya lagi, yang ada tuh bahagia karena sudah saking berseri-seri berbahagia, kemudian kadang itu ya melakukan aktivitas-aktivitas yang dianggap aneh ya oleh orang yang normal ya, dianggap aktivitas yang mungkin dianggap gila, tapi dia merasa di situ saya ini normal gitu loh, saya ini sadar, tapi kemudian karena dia saking mementingkannya dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, jadi yang lain ini merasa dirasakan itu sudah tidak ada apa-apanya lagi lah, kecil gitu. Akhirnya apa? Ya seperti itu. Tapi apakah yang dirasakan Gus Samsudin ini masuknya konsep dalam tasawuf yang seperti itu? Ya ini belum tahu juga. Ya harus dilihat secara tuntas ya. Karena apa? Karena orang yang dalam kondisi yang jazab ya, yang betulan jazab ya, tidak bisa diwawancarai ya, tidak bisa diajak ngomong yang secara serius ketika itu dalam keadaan jazab. Baru setelahnya berangsur-angsur pulih, ya itu baru bisa apa sih yang kau rasakan? Dia juga apa ya, gimana ya, kayak kita menggambarkan rasa, mendeskripsikan rasa manis. Manis itu adalah gimana caranya ya menggambarkan itu, keterbatasan kata-kata. Maka kalau kemudian Gus Samsudin dan merasa enak jadi orang gila itu, ya ada dua kemungkinan. Mungkin dia terbatas kata-katanya untuk mengungkapkan rasa yang begitu enak seperti itu, yang jazab tadi, atau ya dia mengungkapkannya ternyata dia bukan dalam kondisi jadab, jadi ya enak gitu aja, tapi padahal nggak ngerasakan. Bisa jadi seperti itu, karena ya kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi ya, hanya orang yang merasakannya saja yang bisa terjadi ya. Maka ya tetap kita menghukumi orang, nahkumu bizzawahir, kita menghukumi apa yang tampak gitu loh ya. Kalau memang tampaknya seperti itu, ya sudah kita hukumi. Kalau dia memang tampaknya tidak normal, ya sudah, tidak dibebankan taklif, bebanan syariat kepada dia. Kita menghukumi dia tampaknya seperti gila seperti itu. Tapi kan ada ilmu-ilmu psikologi yang bisa menggambarkan apakah dia
pura-pura gila atau gila beneran atau kondisi yang jazab tadi, itu juga dalam ilmu psikologi bisa dilihat secara jelas ya. Nah, kalau kemudian dia direhabilitasi di pondok pesantren ya sudah, itu seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan ya. Gus Samsudin juga mengungkap kondisinya usai menjalani rehabilitasi di tempat tersebut masih agak-agak gila katanya ya. Gus Samsudin ya juga memberikan klarifikasi setelah pesulap merah menudingnya berbohong pura-pura menjadi ODGJ, ya, orang dengan gangguan jiwa. Ini pesulap merah. Kita lihat ya bahwa pesulap merah ini dan sempat viral karena membongkar ya apa yang dilakukan oleh Gus Samsudin. Gus Samsudin pun kembali melaporkan itu atas ujaran apa ya yang tidak baik kepada dia. Nah, saya tidak gila, saya tidak pura-pura gila. Saya Samsudin Al-Fakir saat ini sedang mengikuti gerakan batin saya. Ya. Jadi kalau kita melihat dalam tasawuf yang ada ilmu tasawuf ya, ilmu kebatinan, tasawuf, spiritual ya. Ini memang ada ya kondisi di mana jazab itu tadi. Tapi ya apakah Gus Samsudin beneran jazab atau tidak? Ya ini kita tidak tahu. Ya, maka kita sebagai orang ya menghakimi ya, nahkumu bizawahir. Kita melihat ya menghakimi apa yang tampak ya. Nah, yang tampak bagaimana dia mengaku saya tidak gila, saya tidak pura-pura gila, berarti ya tidak gila, gitu aja. Dan dia ngomong seperti itu, saya tidak gila berarti nggak gila, saya tidak pura-pura gila berarti kan tidak gila, sadar ya, tapi sudah mengikuti gerakan batin saya. Ini batin apa ya? Kalau gerakan batinnya melanggar syariat, dia harus dihukum ya dihukum, bukan berarti kemudian orang bebas, ini saya sedang mengikuti gerakan batin saya terus ngawur ngapa-ngapain sembarang, ya enggak boleh ya. Kita kalau dia melanggar ya melanggar ya, kita ada hukumannya gitu ya, ada karena memang seperti itu, ada hukumannya ya. Ya itu resiko gitu loh ya. Tetapi kalau hukumannya ini kemudian dibebaskan karena dia beneran gila, ya itu di luar hal yang lain. Itu namanya dispensasi ya. Maka kita harus bijak ya melihat apakah ini untuk konten semata atau ini untuk sesuatu yang terus dibuat-buat atau beneran ya. Kita sebagai netizen tuh harus cerdas lah ya. Harus cerdas. Kita mengakui bahwa dalam Islam ada praktek-praktek yang memang ya menggunakan ayat Al-Qur'an itu sebagai pengobatan ya. Tetapi juga ada orang yang kemudian berpura-pura menggunakan ayat Al-Qur'an untuk mengobati dan menjamin sembuh ya, serta mengambil uang yang banyak. Tapi kalau saya tahu yang mengobati dengan ayat-ayat Al-Qur'an seperti ruqyah ya, ruqyah aswaja, tidak pernah meminta tarif dan lain sebagainya, enggak. Ya, bahkan praktisi-praktisinya itu benar-benar dipantau, bahkan dari pengurus pusatnya ya dipantau ya, tidak memvideokan ketika meruqyah, tidak mengambil mematok tarif, tidak ya, karena itu murni bagaimana dakwah ya, bagaimana menolong orang-orang yang ada yang kesakitan, yang sedang dalam mengalami kiriman gaib ataupun sedang diganggu ya, makhluk halus dan lain sebagainya ya. Kita harus di tengah lah ya. Kita meyakini bahwa hal-hal yang gaib itu ada ya. Kita meyakini bahwa ada dalam Islam itu memang konsep-konsep yang nilainya spiritual menggunakan ayat Al-Qur'an, ruqyah misalnya ya, itu bisa jadi juga pengobatan alternatif dan lain sebagainya yang Allah bisa memberikan kepada siapa saja, lewat mana saja, itu bisa menjadi sarana pengobatan ya, karena tetap yang menyembuhkan adalah tetap Allah, itu hanya sarana ya. Tetapi kita juga menolak praktek-praktek yang kemudian membohongi masyarakat, juga kita menolak itu gitu loh ya. Jadi kita harus berpikir lengkap lah ya, lengkap ya. Jadi kemudian kalau enggak ada yang gaib-gaib ya, itu juga nggak boleh, karena dalam Islam sendiri ada yang gaib ya. Kita sendiri, tubuh kita ada yang jasmani, ada yang gaib, ada yang rohani. Setiap segala sesuatu itu ada yang fisik, ada yang energi, ada yang zohir, ada yang batin, ada yang materi, ada yang non materi ya, imateri, amateri ya, itu dalam fisika malah pembagiannya banyak ya. Nah ini kita dalam Islam sendiri pun kita mempercayai ada sesuatu yang gaib
yang tidak bisa kita lihat secara panca indera, ya ada malaikat, ada jin, ya ada alam lain, barzah dan segala macam, ya. Ya itu kita harus lengkap. Jadi melihat segala sesuatu. Ya kalau memang itu baik ya kita ambil, kalau itu buruk ya kita tinggalkan. Itu aja ya. Nah, maka ini kita jelaskan tadi ya harus runut ya. Kalau mungkin Anda yang sudah anti duluan dengan tasawuf, dibilangin jazab segala macam, itu pura-pura atau itu tidak ada, itu gila. Tapi dalam sejarah pertasawufan memang ada ya orang yang kemudian tertarik ya, istilahnya disedot gitu dalam satu kondisi yang mana itu pure, hanya Allah yang dipikirkannya ya, sehingga yang lain ini menjadi tidak penting dan lain sebagainya, sehingga aktivitas gerakannya, perilakunya bisa menjadi aneh-aneh. Itu yang menurut kita orang normal, yaitu pernah ada, dan itu memang pernah terjadi kepada orang-orang yang alim, ulama, pernah ada yang seperti itu. Baik para pemirsa ya, ini supaya melengkapi bagaimana kita melihat segala sesuatu, tidak mudah menjudge, tidak mudah menghakimi ya, sehingga kita menjadi netizen yang cerdas ya. Terima kasih, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.